afternoon, everyone. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian yang ada di sini benar-benar manfaatin waktunya untuk mempelajari mengenal Monarch of the Islands ini. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para konsumen. Karena secara fungsi dan harga ini sangat menarik. Ya. Saya langsung saja for Monarch. Saya mau kasih dulu ya, Bapak Ibu kalau misalkan jualan produk dari BSD harus tahu banget perkembangan di BSD ini seperti apa. Ini tahu ada di mana? Di dekatnya Aeon, exit tol Aeon. Oke, jadi secara akses kita memiliki 5 exit tol yang mempermudah semua penghuni yang ada di BSD untuk mobilitasnya ya ke Jakarta ataupun ke area sekelilingnya. Ditambah lagi dengan memang lengkapnya kawasan BSD luasnya 6.000 hektar ini lengkap sekali mulai dari rumah sakit, pendidikan, perkantoran, sampai dengan high-rise building, itu semua ada di sini. Pasti Bapak ini udah tahu dong, ada 5 akses tol yang melintas di BSD. Yang pertama, Serpong Toll Gate. Yang kedua, tol apa? Rawabuntu. Yang ketiga, nah ini yang paling banyak dilewati BSD utama, ada di mana? Di dekat Aeon. Yang keempat ada di Legok, dan yang kelima ada. Kita juga bilang ini juga menambah ya buat penghuni di sini di BSD ada 5 juga, 5 akses tol, 5 stasiun kereta. Pertama Rawabuntu, kedua Serpong, ketiga Cisauk, keempat Cicaheum, yang kelima kurang lebih sekitar 45 menit sudah sampai ke pusat Jakarta ya. Jadi sangat mempermudah penghuni yang ada di BSD untuk in and out daerah BSD. Next, nah West BSD City. Total area BSD ada seluas berapa? 6.000 hektar. Dan kita lagi massively membangun area yang di West BSD, sisi barat BSD. Adanya mulai dari mana sih? Kalau sekarang mungkin patokannya Enak Mall ya, dari Elmo Ice sampai dengan yang exit tol yang kelima itu adalah area West BSD. Kalau Bapak Ibu teman yang hadir di sini ngelihat perkembangannya BSD dari awal sinar mas ini di BSD yang hadir, itu mungkin amazingly ya, banyak sekali area-area baru dan market baru yang dibangun. BSD City bukan cuma sekedar kawasan, it's a city, lengkap semuanya. Oke, nah ini mulai dari area ya saat ini kita berdiri sampai dengan ke ujung tol yang akses kelima. Nah, ada apa aja sih di West BSD City sisi barat? Yang udah ada apa aja? Ayo, lo tinggal baca. Ada mall apa? Di Suara. Ada apa lagi? Grand Laki. Terus apa tuh The Barn? Udah pernah belum ke The Barn? Makanannya. Terus ada kawasan komersial West Village. Sekolah-sekolah juga lengkap. Salah satu sekolah yang sudah mulai berjalan di daerah sana adalah Genesis Global School. Terus kemudian ada stasiun Jakarta juga. Nah ini yang unik nih, kita ada rumah ibadah, masjid dan gereja yang berdampingan. Kita mulai area barat BSD ini, kita sudah mulai kembangin sejak 2020. Bayangin, sejak 2020 pas lagi COVID malahan dibangun. Mulai kita di sana. Artinya Bapak Ibu, ini BSD serius kalau membangun kota. Ya walaupun kondisi saat itu global, bahkan yang lagi udah kayak roller coaster, kita justru membangun mulai kawasan barat BSD. Di barat BSD kita juga tambahin lagi nih area-area untuk dinikmati baik penghuni ataupun yang nanti berkunjung ke BSD ya. Kita punya Green Beltway. Apa ini Green Beltway? Bukan ikat dengan hijau karate kan? Beltway. Jadi ini kayak macam area belakangnya BOP sini tembus sampai dengan ke Digital Hub. Itu kan ada tempat buat jalan-jalan, jogging ya, banyak penghijauannya. Itu kita juga bangun besar sekali luasannya di area barat BSD. Artinya BSD tetap punya ciri khas, yaitu apa? Green Beltway.
Oke, dan juga CBD terbesar dari keseluruhan BSD adanya di barat BSD. CBD apa? Ayo CBD, Central Business District. Artinya nanti pusat bisnis ada di situ. Seluas berapa yang ada di barat BSD? 372 hektar area CBD ada hadir di barat BSD. Ya. Itu paling besar. Sunrise area. Next. Nah, ditambah lagi, di dalam kawasan 372 hektar CBD BSD, kita punya kawasan ekonomi khusus KEK, ya, bukan KKEK, KEK. Di dalamnya, itu yang boleh masuk ke KEK adalah yang memang di 4 pilar industri ini. Ada pendidikan, ada healthcare, ada digital, dan kreatif ekonomi. Itu ada di sana. Kita belum bisa spill nama-nama yang sudah masuk ke area KEK, tapi bisa dibilang brand ini luar biasa sekali. Ya, hospital juga ada. Nanti ketika memang sudah bisa di-spill namanya, pasti dari biasa akan di-spill. Nah, di dalam KEK-nya sendiri ini, kita kembangin di area 2A dan 2B ini totalnya 31 hektar. Main KEK yang ada di Digital Hub, kalau tahunya di Digital Hub ya, kita juga bangun di sini. Di seberangnya apartemen Casa Depato, itu juga area KEK. Itu sudah masuk ke situ juga. Ya. Kita juga udah siapin di sini. Kenapa udah siapin? Kan masih sepi. Nah itu dia BSD. Ya. Walaupun masih sepi, tapi kita sudah siapin. Sudah siapin fasilitasnya, dan juga nanti ini bisa dinikmati oleh semua kita penghuni atau pengunjung BSD. Ada BSD Secret Zoo, terus kemudian nanti ada yang lain lagi nih di area CBD terbesar BSD ya, untuk apa? Tempat untuk menarik orang-orang datang menikmati weekend atau holiday di area BSD. Terus kita juga akan membangun nanti BSD Community Hub. Nah di sini besar sekali. Di Community Hub ini banyak brand-brand baru juga dan besar akan ada di sini. Nah ini apa nih Ice Bowl? Kita bakalan punya, dan ini udah kelihatan untuk bangunannya, kita akan punya ice hockey. Itu ada di BSD. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat pertumbuhan dari Bodetabek, tidak pastinya fluktuatif. Tenang Bapak Ibu, ini dari data dari ada ya di Google, Bapak Ibu bisa cari. Dan ini melihat bahwa sebenarnya di 26 ini PDB Indonesia itu pertumbuhannya 5%. Artinya apa? Artinya kegiatan ekonomi di Indonesia, aktivitas ekonomi di Indonesia tetap positif. Artinya orang tetap spending, punya kemampuan untuk belanja. GDP atau PDB 5% itu bagus banget, stabil Bapak Ibu. Walaupun goncang gini, waduh udah saham merah turun naik, ya kan bertemu kayak roller coaster. Terus udah gitu dolar, main dolar tahu dolar berapa, jangan main dolar juga ikutan tahu, gitu kan. Tenang, PDB di Indonesia bagus, konsisten, baik sekali. Walaupun ada info yang tadi seperti tadi, ya. Dan di sektor real property, karena kita kelimpahan banyak populasi, perkembangan populasi di Indonesia khususnya dari Bodetabek itu tinggi, artinya kebutuhan dunia karena populasi meningkat juga tetap ada kan. Jadi jangan kalau misalkan konsumen baru bilang aduh lagi nggak stabil nih, lagi mengkhawatirkan dolar. Bapak Ibu, emangnya dolar, emangnya investasi dolar atau semua orang ini dimasukin kan enggak? Hanya sebagian kecil, tapi kebutuhan punya properti untuk asetnya, untuk mengembangin apa aja asetnya itu adalah investasi yang paling aman. Investasi paling aman. Lanjut. Nah, kekayaan meningkat. Nah, ada keuntungan yang bisa didapat dari properti hunian. Oke, ini data lagi nih, dari BI ya, bahwa IHPR, indeks harga properti itu naik plus, masih plus 0,5%.
year on year di kuartal 1 2022. Berarti trennya masih positif. Artinya kebutuhan orang ini yang sudah real ya, orang yang beli properti masih naik, masih ada. Nah, IHPR yang paling rendah di Indonesia ya, indeks IHPR yang paling rendah di Indonesia itu terjadi kapan? Tahu nggak? Pada saat COVID itu IHPR terendah. Tapi apa yang terjadi di BSD? Justru penjualan properti kita naik, tepuk tangan ya, positif. Ketika dilihat di tahun ini tetap growth-nya positif, artinya konsumen Bapak Ibu punya kebutuhan pasti mau beli hunian properti. Oke, nah kita juga melihat bahwa pertumbuhan penjualan properti ini juga membaik. Apa yang ditakutin di awal tahun, aduh, ini ada orang yang meramal-ramal, buat bakalan bagaimana. Ada yang bilang, waduh, nanti bakalan chaos apa segala macam. Bapak Ibu, itulah di saat Bapak Ibu harus tawarin ke konsumen Bapak Ibu bahwa aset investasi yang paling aman adanya di, ayo ini mulai dengerin suara hujan nih kayaknya nih. Yang ketika gonjang-ganjing, justru aset investasi yang paling aman taruhnya di properti ya, setuju ya? Oke. Dan ini juga artinya buyer juga punya rasa percaya diri dan aman. Main saham, main trading ya. Ujungnya ketika dapat duit pasti pengen diamanin dong. Benar nggak? Bapak Ibu nih kalau misalkan main saham, kan nggak cemplungin semua duitnya, semuanya cemplungin ke investasi saham yang fluktuatif kayak gitu kan enggak juga kan, hanya sebagian kecil. Tapi ketika ada untung, diamaninnya kemana? Diamaninnya ke pembelian properti. Ini adalah aset investasi yang paling aman sepanjang masa. Oke. Ditambah lagi, nah ini ada teman-teman dari bank juga hadir ya hari ini ya. Ini ada kebijakan yang sangat mendukung pembelian properti di kita ya, ada kerjasama dengan bank juga. Nah, banking kreditnya ini ya, artinya konsumen Bapak Ibu, konsumen seluruh Indonesia yang ambil kredit properti itu bertumbuh 8-12%. Jadi kalau di awal tahun pada takut, tapi ternyata kita udah berada di tengah tahun ya. Ternyata pertumbuhannya sangat positif, naik 8-12% ya. Kurang lebih dia ini sudah berkeluarga, usianya di sekitaran 30-45 tahun ya. Terus udah gitu yang datang ke kita ini udah lebih dari 770 orang di tahun ini saja. Lebih dari 770 orang yang datang di tahun ini saja datang ke mana? Ke Armon. Itu dia rata-rata konsumen ini personanya tinggalnya di seputaran daerah Serpong, artinya BSD ataupun yang sekitarnya. Dan mereka ini siapa nih profilnya? Senior position, artinya dia sudah punya level manajerial yang cukup senior. Dan orang-orang yang mau naik kelas, mencari kualitas hidup yang premium. Oke. Terus kemudian rata-rata yang datang kita juga tanyain, dia suka sama layout yang luas, butuh banget zaman sekarang, kumpul keluarga, tempatnya ini cukup besar dan nyaman kan, yang kebetulan memang bisa jadi di BSD itu ya. Jadi ini menambah nilai rasa premiumnya. Nah kemudian tadi ya BSD punya Greendale, di itu juga kita seimbangkan indoor dan outdoornya. Jadi di luar unit ataupun dalam unit ini memang mengusung konsep green ya, karena pengembangannya di arah BSD, artinya dia mencari, konsumennya mencari kenaikan harga yang buat tinggal enak. Tapi suatu waktu gue pengen jual, tinggal enak nih. Waktu itu gue pengen jual, pengen dapat untung. Dengan adanya penambahan fasilitas di barat BSD, ini yang menambah value gain yang tinggi di nanti masa depan. Ketika
semakin bertambah fasilitasnya. Oke? Keluar itu saya lihat itu adalah area Greenbelt. Ya, nanti juga ada mid-rise building di area Greenbelt. Kemudian tinggal menanjak. Selain gedung-gedung mid-rise building, ada juga area buat pejalan kaki, ya, buat jogging, menikmati ketenangan, suasana ada di sini. Ibaratnya kayak area DOP, tapi lebih besar di sana. Master kawasannya premium, sebenarnya juga kawasan yang premium. Oke, lanjut. Nah, Armon ini persis di tengah kota BSD, ya, dikelilingi oleh ya fasilitas pendukung, ada sekolah, kampus juga ada di sana, Universitas Maranatha, ya, saat ini ada Global School, dan juga nanti yang di sini yang Green Pathway. Akses ini jalan besar, tembus juga ke Gading Serpong. Dan juga kesini pastinya dekat dengan Lex. Kalau udah sering dengar pembelian properti, pasti yang dilihat pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah lokasi. Yang ketiga adalah lokasi lagi. Armon Resident dia punya fieldnya royal. Ini biasanya yang paling disukai sama market, yang paling disukai sama konsumen Bapak Ibu. Karena fieldnya ini abadi gitu ya. Kita punya taman yang luas sekali, dan ini yang menyebabkan Armon tahap 1 sudah sold out. Tangan dong. Kenapa tepuk tangan? Karena Armon tahap 1 sudah sold out. Tahap 2 dengan kelewatan. Next. Nah, ini dia nih yang baru nih. Jadi nanti di clubhouse-nya ada kalau orangnya serius nih, bolak-balik 5 kali juga udah capek gitu. Besar. Ada kolam renang untuk dewasa, anak, ada playground, dan ada tempat fitness. Nggak perlu membership ke fitness lagi, bisa anytime pakai fasilitas. Terus ketemu sama bisnis partner, bisa diundang duduk di area lounge. Oke, next. Tuh, nama clubhouse-nya apa? Legrand Clubhouse. Legrand Clubhouse. Apa? Bagus nggak? Tepuk tangan dong kalau bagus banget. Oke, keren ya. Ini udah kayak resort di Bali. Aduh. Nah, ini Bapak Ibu tadi sebelum acara ngobrol-ngobrol sama Pak Farel. Ini enak banget, ini yang klaster 1, klaster 2, pas pulang kerja. Gerbangnya disambut sama klub, paling deket banget sama clubhouse. Clubhouse-nya namanya lain ya. Area clubhouse-nya sendiri itu 1125 meter persegi, besar. Alat fitnessnya juga bukan cuma treadmill doang, ya, serius. Alat fitnessnya cukup lengkap. Next. Nah, ya. Jadi nanti sambilan duduk di lounge-nya bisa menikmati view ke taman yang besar banget, 5.000 meter di taman tuh. Nah, Monarch of the Island. Apa ini? Artinya modern European Royal Retreat ya, modern European Royal. Jadi memang dari kawasan dan fasad unitnya yang gampang bosenin. Ini sampai berapa turunan juga masih relevan. Oke, next. Nah, ini dia tampak fasadnya. Monarch of the Island, 2 lantai. Ya, next. Kita punya 2 tipe. Yang tipe pertama adalah Monarch. Jadi ini 2 lantai. Lihat, fasadnya, waduh, ganteng banget. Begitu lihat, ini solid, mantap. Udah kita kasih kanopi, terus begitu kantornya bisa masuk 2 mobil, ya. Oh, lihat pintu depannya, 2 daun pintu dong, ya, 2 daun pintu. Betul. Oke, terus ada dilengkapi juga area service yang bisa diakses dari depan. Kita masuk ke dalam layout unitnya ya. Oke, nah ini adalah gambaran begitu masuk daun pintunya. Tadi Nadia bilang daun apa? Daun pintu. Nah ini daun pintunya ada 2. Masuk 2 daun pintu. Di bawahnya granite tile yang big slab, ukurannya agak besar. Ketinggiannya floor to ceiling 3,2 meter. Bayangin. Kita lihat lantainya big slab.
ketinggian floor to ceilingnya 3,2 meter. Megah nggak tuh? Megah ya. Ini belum berakhir sampai sini. Ini sebenarnya ya cuman ilustrasi aja ya. Di dalam sini ada satu ruangan lagi, ya. Di sini ada satu ruangan. Nah, ini kamar utamanya ada di lantai 2, juga udah termasuk nanti ada satu kamar yang bisa dijadikan mungkin area kerja, ruang musik, gitu ya. Ada di situ. Ini juga masih ada bukaan. Nah, kenapa ada bukaan? Ini justru yang menambah kesan megahnya, dan juga ini sangat berfungsi buat sirkulasi udara pastinya, ya. Kalau itu semua harus untuk enak. Next, nah ini baru lanjut. Next, kamar utamanya juga lapang, punya balcony sendiri, ya. Next, nah ada kamar tidur anak yang juga sudah ensuite. Apa itu ensuite? Ya? Kamar mandinya dalam, betul. Kamar mandinya sudah di dalam, ya, ensuite bedroom. Oke, lanjut. Nah, ini dia layoutnya. Kita punya dua carport, ada area living dan dining yang kuat aja. Ensuite master bedroom di lantai 2 dengan balcony-nya. Ada 3 kamar tidur, jadi total ada 4 kamar mandi. Next. Nah, ini yang tipe satunya lagi. Modern 8. Apa tipe satunya lagi? Modern 8. Nah, tadi tipe 9 sudah sombong. Sekarang tipe 8 saya di sini. Rata, ibu. Nah, ini juga kurang lebih juga sama, ganteng banget, ya. Ininya sama, double door, 2 pintu, pas masuk 2 pintu. Kapotnya buat berapa nih? 2 mobil. Sekarang udah jarang ya orang punya 1 mobil ya. Masuk ke dalam layoutnya yuk. Nah, ini begitu masuk buka pintu double door-nya, melihat di bawah big flat. Ketinggian lantai juga berapa? 3,2 meter. Tinggi, ya. Masih ada inner court-nya di dalamnya. Dan ini juga sama. Ceritanya belum berakhir di sini. Ya, ini belum berakhir sampai dengan ini. Masih ada 1 kamar di belakangnya. Ya, guys. Nah, ini nih kamar utamanya. Aduh, enak banget, ini idaman. Punya kamar utama yang luas, ada balcony-nya. Ya kan? Ini rata-rata idaman bisa kurang. Oke, next. Kamar anaknya juga ada. Nah, ini yang tadi temboknya belum berakhir di situ. Ada ruangan di belakang ini. Nah, ini kalau dibikin area kerja ya, kan tadi programnya apa? Senior level managerial, ya. Areanya udah senior level atau wira swasta. Kerja di rumah, aduh asik banget ini. Ya, mesti dibikin area buat ruang kerja. Jadi, feature-nya apa aja sih? Ya, feature-nya ada ceilingnya yang tinggi. Terus begitu fasadnya ini pasti yang menarik utama, ya. Gaya royalty ini yang paling disukai di Anda. Makanya kita tetap jaga di ini. Oke. Terus begitu, ini di sebagian kaca yang menghadap matahari langsung, itu kita berikan low E glass. Ya. Apa sih manfaatnya low E glass? Biar nggak panas. Kita juga sudah berikan carport canopy. Nah, terus juga sudah berikan smart home system, ya, dan sanitarinya baik. Oh, ada. Oke, bagus nggak? Jalan ya, amin. Ya, lanjut. Ini dia si Monarch-nya. Tadi dari Greenbelt yang tadi lihat videonya 2 kali nyebrang. Udah lihat video 2 kali ya kita nyebrang masuk gerbang. Wah, disambut taman yang luas banget. Tadi yang saya orang di depan. Ini enak banget ini yang master 1, master 2 masuk disambut sama clubhouse. Mewah, ya, mewah sekali. Monarch adanya di sini. Sisi selatan. Gak banyak, jadi buruan. Kayaknya cuma 1/4 yang ada di sini udah habis duitnya. Oke, kita punya pengamanan kalau di sini namanya Gracely Park. Masuk disebut Gracely Park. Terus kemudian ada clubhouse, namanya apa? Clubhouse-nya Le Grand. Terus di sini juga masih ada pengamanan, namanya Tudor Park. Tudor, bukan pintu 2 yang buka. Tudor Park. Nah, ini masuk ke sini adalah Monarch-nya. Oke, berikutnya apa ya? Nah, ini dia si Jali Jambi. Tapi dari tadi kan Oke dulu ngeliatin saya ya. Udah bosan belum ngeliatin saya?
saya. Panggil teman saya nih, Desti, Cici Desti, Yulanti, kan? Kalau saya kan Andrea Yulanto. Ini bukan Yulanti, Yulanti. Nah, ini gantian. Saya nafas sedikit dulu. Tepuk tangan dong, lebih kencang. Biar kalian tuh. Oke. Gimana Cici Desti Yulanti? Ini Cyclone Monarch chapter 2 ya. Kalau sebelumnya namanya Armor Residence di chapter 1, di chapter 2 itu kita di mana? Posisinya ada di sini. Yang lokasinya sebenarnya hanya berseberangan dari si Armor. Oke, coba Cici Desti ya. Oke, harganya mulai dari berapa? Coba kita intip. Starting from-nya adalah di 6,7 untuk 59. Nah, ada promo nggak sih dari harga segini, Bandra? Ada nggak ya? Coba promonya apa? Kita lihat diskon ya, pasti yang ditunggu-tunggu ya. Nah, diskonnya adalah 12,5%. Setelah diskon menjadi 5,9. Oke, bisa dikali lagi menjadi berapa? Boleh? 7 jadi 5,6. Berarti udah 1,2. Gede banget. Waktu dalam satu berapa? Berarti bakal diskon kan udah 16,5% ya kalau persentasenya. Nah, kalau yang tipe 8 gimana? Tadi kan tipe 9 udah murah. Tipe 8 bisa semurah apa ya? Berapa? Ada tipe 8. Ini adalah harga price discounter sebelum diskon, teman-teman. Jadi harganya aja sebelum diskon udah under 5. Setelah diskonnya coba bisa gitu. Ada yang ingat nggak bakal diskonnya tadi berarti berapa ya? 12,5 tambah 4 tambah 1. Berarti total diskon 12,5. Itu untuk pembayaran hardcash. Kita asumsikan dengan pembayaran hardcash sebagai diskon terbesar. Oke, setelah diskonnya jadi berapa nih untuk tipe 8? Kita hitung bareng-bareng ya. Diskon year pertama 12,5% menjadi 4,2 miliar. Ini udah murah. Kita tambahin lagi diskonnya. Kita hitung bareng ya. Ditambah ekstra diskon 4% menjadi atau 170 4M lah ya, 4M-an nih, enak mantap bilangnya konsumen, harganya Armor 4M-an. Tambah lagi nih ya, 1%-nya belum kita keluarin nih. Tambah 1%. 4,2 sudah dijual ya 12,5% kalau diskon hardcash. Cara pembayaran kalau yang di desa rata-rata memang hardcash atau bertahap ya. Bertahapnya jadi sangat panjang, tapi biasanya dari 12 atau maksimum di 24. Nah, untuk Armor ini Monarch kita maksimalnya itu di 12 kali installment. Kemudian kalau KPR tetap sama, subsidi DP 10%. Ya, lanjut next. Nah, ini adalah simulasi perhitungan dengan asumsi cara bayar KPR Express dengan DP. Yang diskonnya tadi berapa? 17% ya. Kalau harga awalnya di 4,8, setelah diskon 17% menjadi 4M. Artinya kita tahu booking fee nih, kalau di Armor 1 kan memang sudah 50 juta. Di Armor yang sekarang pun di Monarch sama 50 juta. Dengan booking fee-nya, dengan DP-nya itu dibayarkan H plus 14 terhitung dari booking fee. Setelah itu tambah 14 tadi dari angka KPR. Jadi bagi konsumen yang mau memilih cara bayar KPR Express ini sebenarnya masih punya cukup waktu, bisa ngegas langsung pada saat jadi proses KPR. Waktunya cukup 1 bulan. Bahkan ada kita percepatan belum nyampe sebulan. Nah, kemudian ini adalah simulasi ya, cicilan KPR per bulan dengan asumsi tenor 25 tahun itu bunganya 5%. Wow, bisa 21 ya ternyata. Armor ya dapat ya 21 juta. Dan udah bisa dapat hunian di sini 5%. Kalau 15 tahun kita asumsikan di 28,7 untuk installmentnya, sementara kalau 10 tahun bisa 38. Ini kalau DP-nya bayar sendiri ya. Dengan DP. Oke, ini konsumen bayar DP sendiri. Nah, yang berikutnya ada apa lagi sih Desti? Setelah ini ada apa ya?
subsidi. Nah, ini kalau subsidi DP 10%. Apa maksudnya subsidi DP? DP sebenarnya kalau kita tarik penjualan dari Armon tahap 1 phase 1, karena buyer paling favorit itu adalah KPR, itu pertama. Kedua, kalau kita bedah lagi di KPR-nya, sebenarnya 60%-nya ini ternyata adalah KPR Express subsidi DP. Subsidi DP yang kita kasih ini full 10%. Jadi konsepnya seperti apa? Jadi konsumen hanya perlu membayar booking fee 50 juta. Setelah itu nanti dia langsung proses KPR. Pembayaran DP-nya diabaikan karena itu adalah subsidi dari developer, dan 1 bulan setelah booking fee itu konsumen sudah bisa melakukan akad KPR. Jadi prosesnya simpel banget, nggak perlu gimana-gimana, cukup nanti tulis di form penjualan cara bayarnya memilih apa, kemudian proses KPR, dan tinggal kita arrange kalau sudah ada approval dari bank, kita tinggal arrange nanti untuk jadwal KPR, akad KPR, seperti itu. Nah, kalau kita compare cicilan KPR-nya antara yang tadi dengan DP dan dengan subsidi DP, sudah pasti akan lebih besar cicilan bulanan dengan subsidi. Kenapa? Pertama, karena kan misalnya lebih kecil. Sudah pasti dia akan mempengaruhi harga final after discount. Nah, jadi itulah kenapa nanti di sininya dia akan berbeda. Ini akan berbeda di angka-angka sininya dikarenakan ininya pun berbeda, plafonnya berbeda dan harganya berbeda. Tapi dapat DP-nya dibayarin sama developer. Iya. Jadi konsumen enaknya adalah dia nggak perlu bayar DP. Mungkin untuk subsidi DP akan lebih cocok buat desanya ya. Most likely ini adalah kalau pembelinya dia pengusaha yang memang concern, oh DP-nya daripada gue langsung bayar ke developer, mendingan dananya buat puterin dulu deh untuk modal usaha ataupun keperluan lainnya. Dan ada minimum DP kita 10% sebenarnya sih banyak juga case konsumen yang memilih KPR dengan DP. Kita menentukan kan DP-nya minimal 10%. Tapi kalau misalnya konsumen pengennya supaya KPR cicilannya nggak terlalu besar, boleh nggak kalau DP-nya mau 60% misalnya? Banget. DP 80% bisa. Tapi Cici kita di sini teman-teman temennya yang DP-nya paling dikit aja. Dia plafonnya gede ya. Benar nggak? Pokoknya plafonnya gede ya. Nah, jadi boleh melakukan penambahan DP. Jadi top up DP diperbolehkan selama belum akad. Jadi nanti itu akan mempengaruhi plafon KPR-nya supaya cicilan KPR-nya lebih kecil. Oke, next. Ini yang bertahap 12 ya. Ini kalau bertahap 12 kali. Berarti nggak pakai DP ya, langsung dibagi 12. Hitungan kasarnya sebenarnya langsung bagi 12, tapi pada prakteknya adalah ini jatuhnya nanti 13 kali payment, karena di pembayaran installment 1 dan 2 ini dalam 1 bulan ada 2 kali pembayaran, tapi kita bagi 2. Oke. Berarti cicilan pertama dibagi 2 kali. Yes, betul. Tanpa DP. Jadi mungkin buat teman-teman agent semua kalau bingung hitungnya bertahapnya gimana, buat hitungan kasar langsung bagi dulu aja. Nanti pada saat kita create ininya sebenarnya akan jauh lebih meringankan konsumen sih. Oke, boleh di next. Ini yang tipe 9 ya, boleh difoto. Ini kalau cara DP bayar sendiri. Udah difoto. Sekarang foto Cici Destiny. Balik badan. Oke, lanjut. Berikutnya tipe 9 yang cara bayar apa nih Cici Destiny? Kalau ini dengan subsidi ya, di subsidi 4%. Oke. Lanjut berikutnya yang Kita kasih waktu 3, 2, 1, cepat foto, hilang next. ya Cepetan nih. ini ya cuman modal UTJ ya, modal UTJ doang, DP-nya dibayarin. Ini adalah nilai. Jadi konsep sebenarnya subsidi DP ini agak berbeda ya, karena bukan free DP kalimatnya, karena nanti pengertiannya berbeda. Subsidi DP-nya kita adalah DP dibayarin oleh developer, bukan free DP, bukan tanpa DP karena Cuma ada DP ya, tapi nggak keluar modal buat DP gitu ya. Oke, ini tipe 9 ya pakai subsidi. Lanjut, ada yang owner yang cicilan ini subsidi juga, tapi badan ya.
Ada, ini cicilan 12 kali. Oh sorry, bertahap 12 kali. Cicilan 12 kali ya, tanpa DP langsung dibagi 12.